Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita beribadah ibadah hijau atau minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Untuk memasuki ibadah kita, baiklah kita ngambil sikap bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian nomor 9 ayat 1 dan 2. Kesukaan, hormat-Mu kami nyadikan ketika masuk rumah-Mu, Tuhan sertai umat-Mu sepanjang hari kami mau memohon berkat kasih-Mu selama hidupku ya Tuhan, setiaku ku janjikan. Sadar maupun tidak sadar, kita telah melakukan aktivitas kita dalam minggu ini. Banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali bersaat teduh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 169 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap merasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, pegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, kita pandang bila kenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Tibalah saatnya kita membacakan kitab Mazmur. Kita akan beresponsoria yang diambil dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di mana ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Gloria Patri. Sebagaimana dengan saudara-saudara kita seiman di muka bumi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita pembacaan epistel atau ayat pendahuluan khotbah yang diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai ayatnya yang 20. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan berdoa, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Kita dengarkan warta jemaat dan keuangan minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa topik doa syafaat minggu ini yang harus kita doakan. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. Dan kantong persembahan berwarna merah untuk dana Natal. Dan akan dilaksanakan perlombaan vokal solo berkhotbah dewasa dan pemuda, dan pembuatan klip video inspiratif untuk menyambut ulang tahun P3MI. Bagi yang berminat silahkan mendaftarkan diri kepada Ketua P3MI atau Komisi PAK. Pendaftaran sudah dibuka. Akan menerima pemberkatan nikah Mardi Remenson Simanjuntak dengan Leni Nurhaini Borutamba pada tanggal 8 Oktober 2021 di Gereja Maranatha Kisaran. Selanjutnya jambore sekolah minggu pada tanggal 17 Oktober 2021 untuk
Menyambut perayaan itu dilaksanakan perlombaan TikTok mewarnai storytelling yang dikirim paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2021 ke kantor pusat. Jemaat yang sakit, yang pertama Ibu Nyonya Ritonga Borusi Tompul, yang kedua Bapak Sinambela, dan yang ketiga Cenai Borhu, dan yang keempat LSB Simatupang, dan yang kelima Nyonya Siahaan Boru Sinambela. Jadwal kegiatan dapat kita lihat di dalam nafiri. Yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 27 September sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ada 22 nama. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Bahan bacaan Alkitab satu minggu ini pagi dan malam juga ada di dalam nafiri kita. Petugas rekam video boleh kita lihat di dalam nafiri kita. Dan petugas ibadah untuk minggu depan 10 Oktober 2021 bisa kita lihat di dalam nafiri kita. Selanjutnya keuangan. Yang pertama persembahan ibadah minggu tanggal 26 September 2021 dapat dilihat di dalam nafiri. Persembahan di rumah-rumah tanggal 26 September 2021 bisa kita lihat di dalam nafiri juga. Nah, selanjutnya sosial duka cita dari Komsel boleh kita lihat di dalam nafiri. Nah, selanjutnya perpuluhan. Ada 16 keluarga yang memberikan perpuluhannya kepada Tuhan melalui gereja. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga yang sudah memberikan kewajibannya. Nah, selanjutnya ucapan syukur. Dewi Anggriani Pardede, keluarga Bapak R Panjaitan Boru Silalahi, dan keluarga Bapak R Marbun Boru Siregar, dan keluarga Nyonya Opung Andes Silaen Boru Siagian mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka diberikan kesehatan dan selalu diberkati Tuhan. Demikianlah pembacaan warta untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa boleh memberkati kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami sangat mensyukuri itu Tuhan, karena Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, sebelum kami menaikkan doa-doa kami memohon kepadamu. Biarlah setiap dosa yang kami lakukan, biarlah setiap pelanggaran yang kami lakukan itu boleh Engkau ampuni, agar tidak menjadi penghalang berkat yang kami terima daripadamu. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan sedistrik 6. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka. Biarlah setiap program-program gereja yang mereka layani, Tuhan boleh memberkatinya. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang menaungi setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan sedistrik 6 di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati pelayanan mereka. Bapa di dalam surga, juga kami mau berdoa buat konferensi agung di bulan Oktober 2021 ini yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap panitia yang ikut campur tangan dalam pelaksanaan tersebut. Engkau yang senantiasa memberkati program-program yang akan dilaksanakan nanti di dalam konferensi agung tersebut. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin gereja yang hadir di konferensi agung tersebut. Bapa dalam surga, kami serahkan konferensi agung di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah itu berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, juga kami berdoa buat setiap program gereja yang di tempat ini, gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap program, bahkan pembangunan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, juga kami berdoa buat setiap jemaat di dalam pekerjaannya, di dalam yang setiap yang mencari pekerjaan, yang sedang sakit, juga kami mau berdoa Tuhan buat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang senantiasa boleh memberkatinya. Begitu juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang rindu akan keturunan.
Biarlah Engkau yang memberkati setiap pergumulan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati setiap harapan yang mereka inginkan. Begitu juga Tuhan buat keluarga yang anak-anaknya sedang pada saat ini studi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pendidikan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelajaran pengetahuan yang boleh mereka miliki nantinya. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang sakit pada saat ini. Nyonya Ritonga Boru Sitompul, Bapak Sinambela, Cenai Boruhu, LSB Simatupang, dan Nyonya Siahaan Boru Sinambela. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap obat yang mereka makan. Engkau memberkati setiap makanan dan minuman. Bahkan juga Engkau memberkati orang-orang yang sedang mengurus mereka. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menyembuhkan mereka. Bapa dalam sorga juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini berulang tahun. Biarlah dalam pertumbuhan mereka, biarlah bertambahnya usia mereka, Engkau memberkati mereka. Engkau semakin memberkati iman mereka, dan juga Engkau semakin memberkati kesehatan mereka. Bapa dalam sorga juga kami berdoa buat setiap keluarga yang sudah memberikan perpuluhannya. Tuhan Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Tuhan Engkau yang memberkati setiap pergumulan mereka. Dan Tuhan Engkau yang memberkati setiap harapan yang mereka miliki. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah mengucapkan rasa syukurnya karena mereka menerima berkat dari Tuhan berupa kesehatan, yaitu Dewi Anggriani Pardede, yaitu keluarga Bapak R. Penjahitan Boru Silalahi, keluarga R. Marbun Boru Siregar, dan keluarga Nyonya Opung Andes Silain Boru Siagian. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sudah memberikan rasa syukurnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka harapkan, biarlah Tuhan apa yang mereka gumuli, biarlah Tuhan apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya, Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di dalam sorga juga sebentar kami akan mengumpulkan sebagian dari persembahan kami, sebagian dari berkat yang kami terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan itulah yang tulus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa buat firman yang akan kami dengarkan nantinya. Biarlah Tuhan Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi jemaat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita akan membawa persembahan-persembahan kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelum kita membawanya, demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Untuk
Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 76 ayat 1 dan 2. Kitab-Mu, kami dengar firman-Mu, firman yang Kau ilhamkan, firman yang beri sentosa pada hati setia. Jika turut sabda-Mu, kami dapat berkat-Mu. Kami lihat wajah-Mu, kelak dalam kerajaan-Mu. Kami menang serta-Mu waktu kedatangan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, tuntun kami mendengar, melafalkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar yang di rumah? Kami merindukan kesehatan yang kita dapatkan hanya dari Tuhan saja. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Sedemikian jauh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam lingkungan hidup kita
tentu kita menemukan berbagai macam orang. Dan bukan saja berbagai macam orang, berbagai macam pengetahuan, status sosial, bahkan berbagai agama. Apalagi Indonesia yang terkenal dengan multi etnis sekaligus multi religi atau multi agama. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini dengan multi etnis kita atau multi religi atau multi agama ini? Saya mengambil tema sikap Kristiani terhadap non-Kristiani. Saudara-saudara, ketika Yohanes murid Yesus melihat ada orang lain menyembuhkan, bahkan mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, kalau minggu yang lalu juga ada kata dalam nama Yesus. Dan di sini demi nama Tuhan, demi Yesus, nama Yesus. Tetapi Yohanes mengatakan kami mencegahnya. Bukan katanya saya mencegahnya, tapi kami mencegahnya. Berarti ada sekelompok orang yang melakukan penyembuhan, yang melakukan pengusiran setan, tapi dilarang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bukan seorang saja, tapi rame-rame, segerombolan. Dan mungkin tidak banyak sekali, tapi murid Yesus itu ada 12. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di sini? Jangan kau cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama Tuhan dapat seketika itu juga mengumpat aku. Mengapa demikian kata Yesus? Karena tidak mungkinlah terlalu cepat perubahan iman seseorang. Karena tidak mungkinlah terlalu cepat orang itu mau mengubah imannya tanpa mempelajari terlebih dahulu apa yang akan diimankannya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, ini menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa siapapun yang memakai nama Yesus, di dalam nama Yesus, itu tidak jadi masalah. Karena nama Yesus punya kuasa. Jadi pakailah nama Yesus. Tetapi ingat, ada Taurat Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, mungkin ini juga yang dipikirkan oleh murid-murid. Wah, dia memakai nama Yesus, nama guru kami dengan sembarangan, bahkan mengusir setan. Wah, guru kami orang hebat, nama Yesus itu berkuasa. Kenapa dia pakai? Mungkin ada kecemburuan juga. Kok dia bisa mengusir setan demi nama Yesus, sedangkan saya tidak? Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini terlihat apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini sebagai orang Kristen. Apa sikap kita terhadap orang lain? Sama seperti murid-murid Yesus ini terhadap murid-murid lain atau orang-orang lain yang tidak menjadi pengikut Yesus, tetapi percaya kepada Tuhan, percaya dalam nama Yesus ada kuasa. Apa yang harus kita kerjakan? Saudara-saudara, kita orang Kristen diajak melalui firman Tuhan ini, jangan mencegah orang berbuat baik. Bukankah penyembuhan, bukankah pengusiran setan itu adalah perbuatan baik? Ya, itu adalah baik. Bukankah memberikan sedekah itu adalah baik? Ya, baik. Oleh karena itu gereja harus terbuka. Gereja tidak boleh mencegah orang berbuat baik dan benar, apalagi kalau kita perhatikan sini demi nama Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu kasih dalam Yesus. Saya baru buka YouTube tadi siang. Tadi siang, tadi pagi juga saya lihat dengan yang sama, topik yang sama. Nah, ada seorang perempuan didatangi, yang perempuan ini dulunya bukan agama kita tetapi sudah menjadi Kristen. Nah, tahu datang yang bukan agama kita yang sudah dikenal orangnya luar biasa dalam pengayomannya, tapi datang dia dalam kepurukannya.
dia mengatakan, tolonglah saya tidak punya uang, bukan uang yang saya minta, tapi doakan saya. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa banyak sekali orang-orang dalam dunia ini yang konon katanya orang religi, orang yang betul-betul percaya, tetapi jika datang dia kepada kita dan minta doa, apakah kita tidak mendoakannya? Tentu kita mendoakannya. Jadi apakah orang lain akan cemburu dengan kita mendoakan yang lain agama? Tentu tidak. Tetapi kita boleh cemburu, kenapa aku tidak didatangi orang-orang yang lain agama untuk saya doakan? Tanya pada dirimu sendiri. Periksa pada dirimu sendiri. Apakah orang melihat dirimu adalah orang yang bukan dipercaya, tetapi orang lain adalah orang yang dipercaya? Tapi jelasnya jangan kita larang, jangan kita cegah orang berbuat baik. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga kalaulah ada di lain agama yang bukan Kristen melakukan perbuatan baik di luar sana, menyumbang gereja, menyumbang pembangunan gereja, jangan kita larang. Menolong orang yang dalam kesusahan, orang Kristen, jangan kita larang. Jangan pula kita berpikir, wah ini mau dijaringnya orang Kristen, ini tidak boleh. Jangan berpikir demikian. Karena Yesus tidak suka dengan orang yang mencegah perbuatan-perbuatan baik. Karena melakukan perbuatan baik adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah karakter Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, karakteristik orang Kristen itu salah satunya adalah tidak mencegah orang berbuat baik. Nah, kalau kita lihat lagi saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, di Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak melawan kita berarti di pihak kita. Orang yang tidak mengganggu kita berarti dia di pihak kita. Tetapi kalau dia melawan kita berarti bukan di pihak kita. Walaupun demikian Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu. Sebagai karakter orang Kristen itu mengasihi musuh memang berat. Tetapi disinilah kita dituntut bahwa walaupun dia orang lain itu yang bukan Kristen itu menjadi lawan kita, tetap kita doakan. Karena apa? Karena doa orang benar jika dilakukan dengan iman, maka segala sesuatu bisa terjadi. Bisa diubahkan orang yang jahat itu. Jadi jangan kita merasa, aku sudah disiksanya, kita tidak mendoakan dia. Supaya Tuhan mengubahkan hatinya, mengubahkan pikirannya. Kita biarkan dia dalam dosa. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini memperlihatkan kita sebagai orang Kristen harus mendoakan mereka yang menjadi lawan kita. Supaya Tuhan mengubahkan, memberikan dorongan Roh Kudus kepadanya dan mengubahkan dia menjadi lebih baik dan bukan menjadi lawan, bahkan di pihak kita. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga kalau kita lihat di sini, Yesus mengatakan jangan sekali-sekali engkau menyesatkan orang. Jika engkau menyesatkan seorang anak kecil seperti ini, maka baiklah padanya batu kilangan diikatkan ke lehernya, dicampakkan ke laut. Batu kilangan itu sangat berat saudaraku. Dan kalau sudah dicampakkan ke laut tidak akan muncul lagi. Mungkin akan dimakan ikan, mati. Nah, mau dikatakan apa itu? Anak-anak kecil sebagai contoh. Anak-anak yang polos, anak-anak yang belum tahu apa-apa, tetapi disesatkan, diajari yang sesat. Wah, mencuri itu dek gak berdosa dek. Ini kan ajaran sesat. Padahal mencuri itu dosa. Lempari aja gereja itu, gak apa-apa itu. Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jangan.
lempari aja masjid itu. Jangan, itu sesat. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, jika kita menyesatkan orang lain, berarti kita tidak di pihak Allah. Kita tidak di pihak Yesus. Karena Yesus walaupun disiksa, walaupun dihina, walaupun dikatakan penghujat Allah, tetapi dia tetap mendoakan mereka. Yesus tidak memiliki siasat untuk menyesatkan orang lain. Yesus tidak memiliki keinginan untuk menyesatkan orang lain. Saya rasa kita juga, mari, walaupun orang non-Kristen, orang yang Kristen juga yang percaya kepada Yesus, walaupun mereka tidak pernah beribadah, tidak pernah melakukan hal yang baik di dalam Tuhan Yesus, tetap kita doakan dan sekali-kali kita tidak menyesatkan mereka. Tetapi barang siapa yang menyesatkan, lebih baiklah diikatkan padanya batu kilangan sampai masukkan ke laut. Yang keempat, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini bahwa kita kepada orang lain itu, bahkan bukan hanya kepada agama yang lain atau non-Kristen, tetapi kepada semua orang termasuk dalam rumah tangga kita. Kita harus menjadi garam. Menjadi garam, apa sih hebatnya garam ini? Tapi sebenarnya kalau kita uraikan garam ini untuk apa, sangat banyak kegunaannya. Namun di sini karena murid-murid Yesus berasal dari nelayan, tentu yang mereka tahu garam itu untuk mengawetkan ikan. Yang kedua, garam itu untuk sayuran atau untuk masakan, sehingga memberi rasa. Jika garam itu yang asin itu tidak lagi asin, tidak bisa akan mengawetkan ikan. Dan jika garam itu tidak lagi asin, tentu tidak akan memberikan rasa kepada sayuran atau masakan. Itulah yang diketahui oleh murid-murid pada saat itu. Sebenarnya banyak lagi untuk apa garam ini, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang mau dikatakan Yesus di sana. Kalau dia mengawetkan ikan, garam itu asin, dia membungkus ikan basah, ikan yang dari laut itu, sehingga dia tetap segar. Dia kelihatan dan dia ikannya tetap segar. Apa yang mau dikatakan? Menjadi garam berarti membuat orang lain itu menjadi segar, tetap semangat di dalam hidupnya, tetap semangat di dalam memuliakan nama Tuhan, terutama tetap semangat di dalam hidupnya. Disinilah kita datang kepada mereka, memberi garam, mengawetkan bagaimana mereka yang sedih menjadi sukacita, supaya segar di dalam hidupnya. Dan menjalani hidup ini tidak menjadi lemah. Menjalani hidup ini bukan menyalahkan orang lain, tetapi bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan apabila garam ini untuk masakan, kalau kita perhatikan sayur dulu, sayur, kita bubuhkan garam ke sayur ini, dia meresap dan tidak akan kelihatan garamnya lagi. Yang tadi kelihatan, tapi ini tidak kelihatan garamnya, melebur, tetapi menjadi enak makanan itu. Maksud Yesus di sini, saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita harus bisa melebur. Tidak harus kelihatan nama kita, tidak harus nama kita garam itu kelihatan, tetapi peleburan kita itu memberi rasa. Walaupun kita hancur, walaupun kita meresap, tetapi memberi rasa, dan mereka yang menikmati akan bersukacita dan merasakan lezatnya makanan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, apa makna dari kedua contoh tadi? Ternyata Yesus mau mengajak kita untuk hidup di dalam damai. Berdamai dengan semua orang, memberikan sukacita, memberikan kesegaran. Berdamai dengan semua orang, membuat orang lain itu merasakan nikmatnya hidup bersama Kristus. Saudara-saudara kasih dalam Yesus,
berarti tidak mencegah orang berbuat baik, mendoakan orang lain, tidak menyesatkan, dan berlomba untuk hidup berdamai dengan semua orang. Ini menjadi satu karakteristik orang Kristen kepada orang non-Kristen. Tetapi bukan hanya non-Kristen saja, kepada kita semua yang Kristen, non-Kristen, kepada keluarga yang bukan keluarga kita, kepada bangsa, dan kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian saudara-saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, engkau hidup di dalam kekudusan sosial. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Oh Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami firman-Mu untuk kehidupan kami menjadi damai, berkat bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Sion hatop radoti ulaonmu pararatma barita nauli. Ai Tuhani manopana sa bangso unang bemago sa dasiani. Barita dame na dengani nasian Jesus ito guston dini. Bereng mancai totop dope pardosa lilu mardalan ninaholomi naso mulege baritani Jesus na mangalehon mamonangani barita dami na denggani nasian Jesus ito guston dini. Berusahalah sekuat tenagamu di dalam iman untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Dialah yang menyelamatkan kamu, menuntun hidupmu, memberkati kamu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.